Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hari ini. Dalam video ini akan membahas secara mendalam tentang pentingnya berkomunikasi dengan baik dalam konteks pendidikan. Bersama-sama kita akan menjelajahi berbagai strategi, teknik, dan praktik terbaik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita agar menjadi pendidik yang lebih efektif dan berpengaruh. Pentingnya komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi yang efektif adalah fondasi utama dalam membangun lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dengan berkomunikasi dengan baik, kita dapat memfasilitasi pemahaman yang mendalam, memotivasi siswa, dan menciptakan hubungan yang kuat di antara anggota komunitas pendidikan. Mendengarkan dengan aktif dan empati, salah satu aspek terpenting dari komunikasi adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan penuh empati. Ketika kita mendengarkan dengan tulus, kita memperhatikan kepada orang lain bahwa kita menghargai dan peduli terhadap apa yang mereka sampaikan. Menggunakan ide dengan jelas dan tepat penting untuk menyampaikan ide dan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens Anda dan hadiri jargon yang membingungkan dan pastikan pesan Anda disampaikan dengan tepat. Memahami kebutuhan individu, setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai pendidik, penting untuk mengenali dan menghormati keunikan setiap individu serta menyesuaikan pendekatan komunikasi Anda sesuai dengan kebutuhan mereka. Menggunakan bahasa tubuh yang positif dan menginspirasi, bahasa tubuh dapat memberikan dampak besar dalam komunikasi. Gunakan gerakan tubuh yang terbuka, senyuman yang ramah, dan kontak mata yang menatap untuk menciptakan iklim komunikasi yang positif dan membangun hubungan yang baik. Mengelola konflik dengan bijak. Konflik merupakan bagian alami dari interaksi manusia. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengelola konflik dengan bijak, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang diberikan dengan bijak dan konstruktif merupakan alat yang kuat dalam proses pembelajaran. Pastikan untuk memberikan umpan balik yang spesifik, relevan, dan bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Memanfaatkan teknologi dengan bijak. Teknologi dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung pembelajaran. Namun penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pilihlah alat dan platform yang tepat untuk mendukung tujuan edukatif Anda. Menghargai keanekaragaman budaya dan perspektif di dalam kelas atau lingkungan pendidikan. Kita sering berinteraksi dengan individu dari latar belakang budaya dan perspektif yang beragam. Penting untuk menghargai keanekaragaman ini dan menciptakan ruang yang inklusif untuk semua siswa. Mengukuhkan hubungan kolaboratif dengan orang tua dan stakeholder lainnya. Kolaborasi dengan orang tua, staf sekolah, dan stakeholder lainnya adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sukses. Bangun hubungan yang saling menguntungkan dan jalin komunikasi terbuka dan transparan. Memperhatikan kesabaran dan empati. Kesabaran dan empati adalah kunci untuk berkomunikasi dengan efektif, terutama ketika menghadapi tantangan atau kesulitan. Berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain dengan terbuka dan penuh pengertian. Pengembangan keterampilan komunikasi. Tulisan selain berbicara, keterampilan komunikasi tulisan juga penting dalam pendidikan. Ajarkan siswa untuk menyusun pesan yang jelas dan
terorganisir baik dalam bentuk tugas tulisan maupun komunikasi elektronik, menjaga etika komunikasi yang profesional. Kita sebagai pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam hal etika komunikasi. Jaga profesionalisme dalam setiap interaksi, berbicara dengan hormat dan menghargai penggunaan bahasa atau perilaku yang tidak pantas. Membangun lingkungan belajar yang aman dan mendukung komunikasi yang baik, membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung siswa harus merasa nyaman untuk berbagi ide, bertanya, dan bereksperimen tanpa takut dihakimi atau dikritik secara negatif. Penyampaian harapan dengan jelas dan konsisten, berkomunikasi dengan jelas tentang harapan, aturan, dan ekspektasi akan membantu menjaga disiplin dan bertanggung jawab di kelas. Pastikan untuk menyampaikan pesan ini secara konsisten dan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua siswa. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang cara berkomunikasi yang benar dalam konteks pendidikan. Saya harap Anda dapat mengambil inspirasi dan wawasan baru untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Anda sebagai pendidik. Sampai jumpa video berikutnya.